Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa ila jamil ma'amilin syahada salihin wa ila jamil awliya usan jamil sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani وشاب الحسن الشاذلي وشاب يزيد البسطامي وأسكان وحجد الإسلامي حامد الغزالي والشيخ أحمد الديجاني والشيخ الريف الداس وأسقرني وحسن جميع مذاهب الأربعة وإمام في العقيدة وإمام في الحديث ولا جميع المؤلفين حدثين فسر المصنفين خصوصا مؤلف هذا الكتاب بجميع مشايخنا وشيخ مشايخ رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميع مشايخنا في معهدنا سيدوكيري أولا وآخرا وجميع مشايخنا في معهدنا بركة أولا وآخرا وأصولهم وفروعهم الناس من تعلق بهم خصوصا لجميع المسلمين والمسلمات ومسلمات أجدادنا وجدادنا ومن بنى وعمر هذا المسجد الروضة غفر الله ذنوبهم سيتقبل حسناتهم أن الله عند رجاتهم في الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir masjid. Alhamdulillah, pagi ini ya saya tidak biasa karena biasanya ba'da maghrib kalau kepanggih. Yang jelas sebelum dimulai kami secara pribadi ingin menyampaikan minal a'idin al-faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya ini momennya mungkin kalau dibahasakan halal bihalal nanti ya. Jadi pertama mungkin dibahasakan halal bihalal, meskipun dalam bahasa Arab halal bihalal itu ya tidak ditemukan. Jangan cari bahasa halal bihalal ini bukan bahasa Arab sebenarnya, tapi bahasa Jawa yang diarabkan. Nah ini hebat ya. Jawa di Arab ini jadi halal bihalal, halal halalan wis ini ya. Jadi kosong-kosong nih kalau dalam bahasa kerennya ya. Halal bihalal itu. Makanya saya kemarin ditanyakan kalau beliau masuk materinya apa? Materi halal bihalal para saat wis tahu aku katanya. Sudah pernah materi tentang riyo ketupat nggih pun mantun ya. Iki lek materine kudu milih dhewe kula kadang ngeluh. Sebenarnya saya lebih suka jenengan yang request materi daripada saya nyari sendiri ya. Kalau jenengan request materi saangele kaya apa kalau mikir mek ndoleki mawon. Tapi kalau saya harus mikir materinya apa, saya mikir sendiri itu ya. Belum mikir apa yang mau saya sampaikan, materinya saja saya mikir. Saya khawatir satu sudah pernah tersampaikan. Makanya jenengan kalau memang ada kajian aswaja yang perlu dibahas, monggo jenengan request saja, tidak apa-apa. Saya mending ada request daripada mikir sendiri. Kalau saya harus mikir sendiri, mikir dua kali. Yang pertama mikir materinya apa, yang kedua apa saja yang mau disampaikan. Pun, jadi karena memang si awal ya, sebenarnya mohon maaf ya dari awal saya ngajinya itu di sini Ahad kelima. Kemudian meningkat menjadi tiap bulan Rabu, karena kemarin sudah 3 bulan yang lalu sebenarnya sebelum Ramadan niki ada tetangga desa nyuwun setiap malam Kamis nyuwun kula ya angel dengerine ya. Akhirnya saya coba bisa ndak pindahnya kapan ya. Saya baru bisa itu ya malam Jumat ya, selain itu saya ndak bisa, atau pindah ke subuh gitu ya. Wah, ini subuh ini berat bagi saya sebenarnya nggih.
harus tendangan pojok dari Jabon nyampe ke sini ya tidak apa-apa lah. Yang penting nanti sama-sama bisa dilaksanakan ngaji. Bun. Untuk tema kajian kita pada pagi hari ini, pertemuan ini di bulan Syawal ini sebagaimana menyesuaikan dengan momennya. Kalau kutapat sudah kita bahas kemarin dengan dalilnya, halal bihalal juga insya Allah sudah pernah ya. Maka yang paling sesuai setelah kami pikir semalam, kalau baru mikir ya jam 11 memikir opo tak pikir tak tahu ya, saya tak bahas takbir ya. Takbir nopo kira-kira yang kita bahas sekarang ya adalah takbirnya hari raya itu kan masih ada hari raya. Bun, yang perlu kita bahas adalah takbir ini bisa kita lihat dari sudut pandang fikih, yang kedua bisa sudut pandang dari segi keyakinan. Karena mau tidak mau masih ada sebagian saudara-saudara kita yang mempermasalahkan takbir. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ayo pada mikir, nggak aku dok sing mikirnya. 2 kali atau 3 kali? Ada lagi? Sampai 3 dapat hadiah. Bon ya. 2 kali atau 3 kali? Ini masih dalam ranah fikih. Kalau ini masih dalam ranah fikih. Yang sering dipermasalahkan itu adalah takbir kok cek dawa. Ono selawate barang kadang-kadang nggih. Itu kalau dilihat di dalam kitab-kitab fikih tidak ada yang baca-baca selawat itu ya. Secara umum. Makanya takbir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing enak-enak lagune tambah dawa, tambah enak suaranya, tambah dawa, tambah akeh macam-macam ya. Walau karihal macam-macam nggih. Walau karihal kafirun musyrikun, terakhir walau karihal mubtadi'un ya ahli bid'ah kan tambah ya. Nah, ini makanya di sini saya sempat menemukan yang antik dulu pada waktu Ramadan, waktu corona ya. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana bali Ramadan wa sallimna min corona. Iku tahu nemu kalau degene iki ya. Jadi modelnya seperti itu ada kan. Yang terakhir biasanya waghfir lana dzunubana nggih. Tepak usum corona iku siji ya. Wa sallimna min corona. Untung pas nanah kabeh dan ya koroni jenenge bingung kok min koroni gitu ya angel ya. Bun, ini ada tambahan tentang selawat. Sekarang perlu kita lihat dari pandang fikihnya dulu, dari sudut pandang fikihnya dulu. Jelas di dalam pandang fikih, takbir itu ada ulama yang membagi menjadi 2 bahasanya. Ada disebutkan dengan takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Ada mutlak, ada muqayyad. Cuma penamaannya saja mungkin yang kita agak aneh ya. Kalau prakteknya kita sudah biasa melakukan ya. Kalau nisbatnya Idul Fitri itu takbirnya biasanya dimulai sejak malam ya. Malam setelah ghurubus syamsi, setelah terbenamnya matahari terakhir hari Ramadan, kemudian masuk pada malam takbiran, yaitu dimulai pada ba'dal ghurub, maghrib pun mulai takbiran. Mereka ini ana uang niku ndiki kadang-kadang saking semangate mantun asar zaman usum bedog dodo Allahu Akbar iku kaakasan. Nah, uang niku ibadah niku apik tapi dalam ranah masih dalam tuntutan agama yang benar. Tapi kalau tidak benar, meskipun benar karepe dhewe salah, monggo agama tetap salah. Makanya ada sebagian pendapat yang contohnya seperti ini. Ini hubungannya dengan zikir-zikir ya. Kayak zikir baca talbiyah itu ya. Baca talbiyah itu ada satu keterangan ini dalam beberapa kitab, sebenarnya banyak. Baca talbiyah itu tidak boleh selainnya orang yang sedang ihram. Alek kata ihram ki maca talbiyah ki terus ya apa? Wis durung budal di umai. Labbaik Allahumma labbaik. Enten ah. Aja ngaku wis lah ya. Nah, jadi kadang-kadang ngapunten ya. Jadi ada kadang-kadang itu sebenarnya ya agak-agak perlu diluruskan sebenarnya. Cuma enak masuk maca burda enggak enak lek kata budal ngeten ya. Kan pas orangnya ndonga labbaik Allahumma labbaik. Jadi kurang pas karena bukan momennya, itu bacaannya orang yang sedang ihram. Lagi kan kata ihram kan kate durung ya. Makanya muhrim itu adalah orang yang sedang ihram, tentu orang yang ada di Mekah sana, orang yang sedang melakukan ihram ya.
bahasanya muhrim. Nah, kalau yang lain itu mahram ya, bahkan pakai bahasa salaman tidak boleh, bukan muhrim ya, itu keliru saja nih, bukan mahram ya. Jadi kalau orang salaman, maaf ya bukan muhrim, ya memang bukan muhrim, saya bukan orang yang di Mekah, di Mekah baru itu muhrim namanya. Cuma iki karena jadi di Indonesia kan, Arab yang di Indonesia kan, maka muhrim itu seakan-akan orang yang boleh dinikah. Ini dalam konteks takbir. Sehingga ulama membagi dua. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib saja, yang kecil saja, ada membagi dua. Ada takbir itu takbir mutlak, ada takbir itu yang muqayyad. Mutlak itu bebas, cuma waktunya saja yang ditentukan. Kapan? Yaitu setelahnya masuknya malam hari raya. Kemudian sampai kapan? Sampai imam itu masuk menjelang imam sholat, ngimami sholat Idul Fitri. Ini kemudian kalau ada takbir selainnya itu, kapan kok Idul Fitri kok kemudian takbirnya ba'da asar, hari raya Idul Fitri? Maka di sini ulama ya tidak disunahkan, bahasa ulama tidak disunahkan. Terus lagi disunah lapo, bahasanya kan lapo. Nah, ini ke dalam konteks takbir. Kemudian yang kedua ada takbir itu yang muqayyad ya, takbirnya itu lebih khusus pada setiap waktu. Waktu apa? Setelahnya melakukan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Biasanya itu dilakukan pada waktu takbirnya hari raya Idul Adha. Idul Adha itu mulainya bukan pada waktu malam Ramadan, tetapi subuhnya hari Arafah. Sekarang hari Arafah tanggal 9 bulan Dzul Hijjah. Kemudian kan nanti malam takbiran. Maka subuh ini sudah disunahkan takbir Allahu Akbar. Biasa ngoten nggih? Derengah. Oleh derengnya dibiasano men. Enggak pede durung ya. Lek iku anjene syariatnya seperti itu. Kadang kebalik ya. Kadang kalau Idul Fitri terlalu akas, durung maghrib asar jedor Allahu Akbar, ini yang kurang pas ya. Nah, mestinya kalau Idul Adha subuhnya hari Arafah, misalkan sekarang Arafah, subuh tadi sudah mulai takbir, setelahnya sholat, itu sunnah. Sampai kapan? Sampai asar akhir daripada hari tasyrik. Ini sing biasa, tapi sing Arafah subuh ini dapat diusum ya. Alhamdulillah saya baru pertama kali subuhan di sini. Full subuh itu ternyata ya. Kalau di yang lain saya agak sepi, apalagi di kampung-kampung rodok sepi. Karena kalau ada kegiatan KSB di Sidogiri atau KSB kesadaran subuh berjamaah. Jadi sakjane kalau lek subuh nang kene cedek ngoten ya. Kenapa? Setiap Jumat Legi itu Sidogiri itu punya alumni, kadang teng Krian nggih, teng Waru, Bungurasi niku ada sing cedek pring-pring niku lah, bambu niku saya ke sana. Yo nang Sedati, jadi lek iki cedek tak pikir kula nggih. Makanya tadi di WA sudah posisi di mana? Untung itu saya matikan offline ya. Kalau jenengan ditanya, Pak Maksum tanya, tak jawab aku nok Mbak Ut gitu ya. Alhamdulillah saya berangkatnya jam 11 ya. Jadi kalau kegiatan subuh ke utara jam 11 berangkatnya. Nginep di hotel. Niki takbir. Sehingga para ulama menyebutkan, sekarang pertanyaannya, segotnya takbir itu berapa kali? Ada ndak yang Allahu Akbar, atau yang usum bin-bin tiga ya? Allahu Akbar. Yang 2 kali juga boleh. Yang umum 3 kali, memang ini nas kejelasan jelas langsung dari kalangan madhab Syafi'i mengatakan al-mahbub fi sighatit takbir fil aidaini, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, takbirnya itu 3 kali. Cuma umpama ada yang 2 kali, enggak pati lali kan ya. Umpama ada yang 2 kali ndak usah dimarahi, kersane pun ya. Kadang itu kalau sering ngaji aswaja ribut karo takbir ya, awake ndak gelem takbir ribut takbir ya. Jadi boleh 2 kali atau boleh 3 kali. Yang terbaik yang mana? Yang paling baik yang 3 kali. Makanya sampai disebutkan di dalam kitab Bujairomi ya. Karena tidak mungkin kalau otong-otong subuh kita pakai
Nah, di dalam kitab Bujairumi sampai dijelaskan wa yukabbiru wasighatut takbir ya, al mahbub ya. Al mahbubah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Meskipun ada yang mengatakan 2 kali. Sampai disebutkan wa yustahabbu ay yazida ba'da takbiratul tsalitsah kabiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran. Nah niki sunnah wis ya. Takbirnya saja ini sudah sunnah. Be jenengan kepengin ngirit takbir mari salat ya. Assalamualaikum. Mantun wiritan, mantun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar, menang wis ya. Jari imam jamaah ndak hafal palingan. Jari imam oh enggak ngaji ya Pakmu ya. Takbir ping pindho cukup, enggak ada kabira cukup ya. Makanya kalau jenengan ojo biasa ojo baperan ya. Kadang lek ono sudon nang imam itu ya. Ndak hafal. Padahal imamnya itu mengambil kesunahan yang paling minim. Paling minim takbir ping pindho. Sunnahnya tadi ba'da shalah itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ndak hafal. Itu ndak hafal iku imam sing alim sakjane niku ya. Cuma alim karepe dhewe ya. Makanya tanda-tanda di dalam termasuk dalam Ibanatul Ahkam ya. Itu dijelaskan di sana dalam kitab Ibanatul Ahkam sarah daripada Bulughul Maram, tanda-tanda ngapunten niki ya. Tapi aja ditiru imam-imam nggih. Tanda-tanda orang alim itu lek ngimami ndak pati suwe, lek khutbah ndak pati suwe jarene. Iki cocok saja nih kanggene wong sing males. Aku cene diarani alim, ngimami cek dilu ae, ambe khutbah dilu. Ya lek ngriki pakai khutbah dilu enggak diundang maneh ya. Tak sangoni separuh ae ya. Oh niki tanda-tanda. Tetapi ya juga tidak seperti itu. Standar lah kalau jamaahnya itu mau agak lama tidak ada apa-apa. Tapi kalau tidak mau sing apik iku sing janda. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan oleh ndawakno surat ya. Kalau takbir tasbih itu berapa kali jenengan? Tasbih itu biasanya kalau tasbih waktu rukuk berapa biasanya itu? 3 kali nggih. Iku sakjane sing apik ping 17 iku sakjane ya. Coba praktek ping 17 ya. Iki kok ngalang-alang tasbih, ndak bayang mana kapok gitu. Nah, niku dianjurkan ketika sholat sendirian. Ketika dia menjadi imam, maka dilihat jamaahnya akeh ta ora, ikhlas kabeh ta ora. Lek kirane ikhlas cukup ping 3. Iki imam iki lek kendakien niku ping 17 ki sing paling apik ya. Akhirnya dibaca 17 ngalang-alai sholat tasbih. Ampun. Tapi niki dalam konteks memang semua harus enten ilmu nih. Meskipun koyok-koyok bener salah ya. Sama seperti orang kadang-kadang ketika sholat ya, nang masjid itu sholat sunnah tahiyatul masjid nggih. Kadang-kadang mboten nang masjid teko sak durunge maghrib sholat tahiyatul masjid kadang-kadang ya. Kan nang masjid aku, kati jamaah nang masjid sholat sunnah. Enten dateng ngriki. Enggak ada ya. Insyaallah enggak ada karena saya sering datang awal kalau ngaji biasanya tuh. Enggak ada yang datang katanya. Ini kesadaran sholat sunnah. Allah bar sholat apa tahiyatul masjid? Enak jawabannya tahiyatul masjid ya. Wong sholat sunnah mantun sholat asar kan makruh. Ada yang mengatakan makruhnya makruh tahrim. Makruh yang mendekati kelasnya haram. Ada yang makruh tanzih, ada yang makruh tahrim. Makruh tanzih itu makruh yang pada umumnya dikerjakan tidak masalah, cuma kurang baik. Umpama ditinggalkan dapat pahala. Ini ndak sudah levelnya ada yang mengatakan ulama namanya makruh tahrim. Itu kadang-kadang si ono si salat ya. Kate ngaji tekan Allahu Akbar. Wis mulai meneleren ono, wis mari disepuro wingi tambahi maneh ngoten ya. Pun niki dalam konteks takbir. Makanya sampai ulama menyebutkan waqala Jalal Mahalli, Imam Jalal Al-Mahalli menyebutkan wasiqatul mahbubah. Ini juga dalam Bujairumi Khatib dijelaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Minimal seperti itu. Cuma as-shighah wa yustahabbu sunnah takbirnya itu ditambah 1 kali, berarti sampai 3 kali, bukan 2 kali. Seperti yang biasa, Allahu Akbar, tambah 1 lagi, Allahu Akbar. Ya, ini ditambah ini sunnah. Umpama cuma 2, ojo dipermasalahkan. Kadang ngerasa nih loro, anjene wiritan kok dipotong-potong, diminta kortingan, tidak masalah. Wong enggak takbiran enggak apa-apa, ngoten ya. Takbirannya sunnah, rasan-rasane dosa, mboten sumbut. Pun
Kemudian sampai sunnah kabira walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya. La ilaha illallah wallahu akbar ya. Niku sing rada dawa, sing minimal tadi sudah 2 kali Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Mari pun ya. Niki yang panjang. Kemudian sunnahnya ditambah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau enggak tak enak-enak, enggak enak suaranya boleh nggih. Ke Ustadz Musonif kan seenak suaranya ya. Kula enggak iso wis tak enak-enakno tambah ruwet gitu dadine. Cuma memang kalau baca takbir, baca sholawat sunnah dienak-enakno. Masih enggak enak sunnah. Dienak-enakno ke sunnah. Jadi tahsin dalam membaca itu sunnah. Membaca sholat masuk gak enak dienak-enakno ke sunnah gitu ya. Kecuali cuma maksa nemen gak enak, maksanya tambah gara itu tambah enak, tambah diguyu-guyu ya. Bon niki sunnah memang. Makanya sampai dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat ya, Mbah Hasyim itu menyebutkan dalam kitab At-Tanbihatul Wajibah dalam menjelaskan sholawat, ketika kamu suaramu enak, ya dienakno. Ketika ndak enak, ya dienak-enakno ya. Niki dienak-enakno. Bon wa fir raudhah wa asliha qabla kabiran Allahu akbar wa da asilan la ilaha illallah wa la na'buduhu illa iyyah. Tambah mana? Dalam sebagian kitab hanya ditambah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Itu sudah masuk penambahan yang kedua. Sebenarnya pertama cukup Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Niki saja yang pertama minimalnya. Kemudian ada lagi sampai tambah 3 kali tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini sudah menambah kesunahan lagi. Kemudian disebutkan dalam kitab Raudhah ya, dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan bahwasanya tambah Allahu akbar, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasra 'abda wa hazzamal ahzaba wahda. Ini sunnah lagi, ini sudah. Hati lek sing diwaca kula kalian jenengan setiap hari raya itu sudah plus sudah ya. Jadi plus ya. Ini sudah tambahannya sepakat dari mazhab Syafi'i, penambahan sampai 3 kali ini sunnah. Lah sekarang pertanyaannya yang ditambahi selawat niki ya apa? Nah, niki ya. Kan ada Allah, kadang selawat itu dawa, selawat munjiat kapan waca, selawat nariyah waca kabeh iki takbiran ta selawatan ya. Pun di sini disebutkan oleh ulama wa hadhihi sighat allati yukabbiruhal syriun min qurunin tawilah wa yaziduna 'alaiha shalah 'alan nabiyyi. Takbir yang tadi dibacakan di atas sampai sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azzadun wa hazamal ahzab wahda, ini sudah dibaca beberapa abad yang lalu termasuk di Indonesia. Dan sebagian orang-orang yang ada di Mesir itu dulu ditambah dengan membaca sholawat yang akhirnya nyampe ke Indonesia ya usum pisan sholawate ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya ya bukan sholawatnya. Kalau yang paling jadi masalah kalau dalam menurut saya pribadi itu takbir sing bengi iku ya. Takbir keliling itu masalah cara kula ya. Kenapa kok saya masalahkan? Takbir itu tujuan syiar, untuk menampakkan ya. Sekarang ini tidak begitu perlu itu ya. Kenapa? Karena takbir sudah di mana-mana. Jenengan metu malam riyo, metu nang dia, selama itu masih di Jawa Timur, insya Allah kerungu takbiran jenengannya. Karena musola masjid semua berkumandang, itu sudah nilainya. Kemudian yang takbir yang keliling itu sebenarnya yang takbir bukan orang itu sebenarnya. Napa sing takbir niku? Nggih salon nggih, tip rekaman. Kadang sing nggawa salon yo kathok-kathokan, untung enggak ngene ya. Nek ambek ngene ki ya apa terus ya. Maka takbir itu kalau sampai kata niki jelas takbir ini ungkapan untuk memuji Allah, zikir kepada Allah, tapi dipraktekkan dalam rangka dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, buka aurat dan sebagainya. Ini baru masalah ini. Maka sampai ulama itu menyebutkan le enggane mahmud ya, maudhi'ul madhi, orang itu tempatnya memuji kok digunakan dengan cara maudhi'ud dzambi, dengan cara yang dilarang oleh agama. Niki ada yang mengatakan minimal haram, bahkan bisa murtad, bahkan ya.
Gampangane lek kula sering menjelaskan nyanyian iki lho. Enak Allah 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 ya Allah. Ini sering kan saya jelaskan. Itu kan apik muji Gusti Allah. Tapi ambek ngene-ngene ya. Jangan lihat videonya yang asli itu, ambek katok-katokan di pinggir laut itu ya. Yang asli dari Timur Tengah. Allah Allah Allah. Iki ya apa nyebut pangeran ambek katok-katokan ambek joget iki ya apa karepe? Jare kula lek joget-joget tok ganti Allah Allah, nyanyian liyane ae ngoten. Pun. Iki dalam konteks takbir keliling. Makanya kalau ditanya, ya apa takbir keliling? Ya api. Memang sunnah di dalam kitab sunnah fil aswaq, di pasar, di masjid. Kenapa? Syiar. Biar semua orang tahu ini adalah malam hari sunnah takbir. Kalau sekarang tanpa ada itu pun insya Allah semua tahu dan insya Allah di mana-mana sudah berkumandang. Kecuali memang dilakukan dengan hal-hal yang sesuai dengan aturan agama. Iki sing sunnah. Sing sunnah ambek lesan duduk tipe sing sunnah. Maka ulama sampai menyebutkan ya apa hukumnya takbir karo tape ya, karo rekaman ambek asli. Nah, ini dalam yang asli kalau dalam kitab Qurratul Ain biftawa ulama apa Ismail Zain dalam kitab Qurratul Ain le adzan ini kalau pakai rekaman enggak sunnah dijawab itu. Karena hanya cerita itu, hanya cerita. Maka hilang kesunahannya. Pemane adzan sekarang pakai Allah. Lek biyen niku ngaji kate subuh kate maghrib niku asli nggih. Sakniki kate subuh sik sepi ngoten ya. Iki lek biyen. Tapi ya tidak apa-apa. Yang penting adzannya masih asli ya. Iki meneh-meneh saya khawatir nanti adzannya juga ada asli itu ya. Pernah ada dulu sudah ya. Mulai napa tahatarhim ngaji sampai adzan itu rekaman semuanya. Saat ini kan enten paketan nggih, enten paket iku meneh-meneh iku insyaallah sak komate paketan kabeh ya. Engko suwe-suwe enggak ono uang sepi ngoten ya. Maaf saya nggak cerita tempatnya. Beberapa tahun yang lalu sudah ini ono sing ketinggal langsung katokan tok sebelum masuk waktu kira-kira 20 menit sudah masuk setel. Niku setelane yo ngaji saadzan-adzane ya. Sing nyetel wong katokan tok. Sakniki tambah usum digital niki tambah enak ya. Iku insyaallah meneh-meneh sak komate disetel 10 menit saadzane komate. Insyaallah sak ngimam ini lengkap niku sampeyan. Ini sing jadi khawatir. Makanya coro-coro kitab Qurratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail Zain ya. Itu tidak sunnah dijawab kalau ada adzan dengan pengeras, dengan apa? Dengan tip, dengan rekaman itu. Di sini perlu dibedakan. Maka takbir di sini adalah bil fi'li, dengan kita melakukan bukan dengan rekaman. Ini nilai kekurangannya. Bukan berarti jelek gitu ya. Itu timbangannya nyetel disco keliling malam riyaya ya mending nyetel takbir ya. Cuma kekurangannya disempurnakan. Niki kok iki dipotong-potong wah apa tidak jelas ya. Mboten ya. Jadi itu sudah baik ya. Cuma lebih baik lagi andaikan langsung. Ojo nyetel tipe tok ya, sing kene joget-joget takbir ya. Enggak kelamben kadang katokan tok. Iki apa nilainya? Yang enggak baik juga kita ya. Pun. Sekarang yang jadi masalah di sini bagaimana kita hukumnya menambah sholawat pada waktu takbir. Sedangkan dalam segot yang asli, segot yang minimal pun kemudian segot maksimal pun di dalam kitab fikih khususnya dalam kalangan madhab Syafi'i belum ditemukan. Lantas bagaimana? Di sini dijawabkan fayaquluna ulama-ulama ya termasuk ahli Mesir dulu mengatakan ditambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad tambah ya. Kemudian wa ala ansori sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati kan tambah ngoten lek sing ngriki ngoten nggih. Kan enten nah. Pokok sing enak suaranya tambah dawa-dawa biasa ya ngoten ya. Karena pede dengan suaranya, wis gak enak dawa-dawano tambah ruwet niki ya. Won niki di sini wa'ala ansori ditambah ansor, sahabat ansor juga melok katut kabeh. Wa'ala azwaj sayyidina Muhammad wa'ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Baru la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kadang di mana pun. Wa hadza kulluhu khairun wa masyru'un. Semua bacaan ini ada takbir tadi yang minimal ditambah lagi sampai 3 kali takbirnya, ditambah lagi bukrotan, ditambah lagi sodaqah wa'dah wa nasr abdah, ini sudah sunnah. Kemudian ditambah sholawat itu juga termasuk kulluhu khairun wa masyru'un, semuanya baik dan itu ditasyri'kan di dalam agama. Sekarang pertanyaan, tekon di dalile wong enggak ono kok dikei sholawat. Fahuwa dzikrullah kama nassasa fi ala dzalika
haitsu qala wa kullu ma zada ala dzalika min dzikrin ya ahbabtuhu. Jadi setiap apapun yang ditambahkan di dalam takbir, kemudian ditambahkan di dalam zikir, asalkan itu masih berupa zikir yang tidak dilarang dalam agama, maka itu baik, tidak ada masalah. Cuma meneh-meneh cuk tambahi akeh-akeh, karena yang umum hanya ditambahi sholawat saja. Beti meneh-meneh tambahi sholawat badar barang ya, sholatullah, kan tidak apa-apa. Ngeten ya, hukum asli itu boleh, tapi kadang-kadang kalau sampai menambah pada hukum aridi itu enggak oleh. Misalkan asalnya oleh, tapi kok ditambahi gari ribut, iki malah garai ndak oleh. Contoh gampangane, kalau kalian jenengan sapa sing ngelarang ngambung bojone dhewe? Ganjaran kan nggih. Kobil dong ngambung ya. Tapi kalau jenengan ambung di pinggir-pinggir embong, di pinggir pesat pam ngeten kira-kira oleh ndak kira-kira? Bojo-bojoku dhewe, karep-karepku dhewe. Ya enggak ngono ya. Niki namanya hukum aridi. Hukum asli boleh, kadang-kadang bisa haram karena ada hukum aridi menyebabkan fitnah. Si sinten sih sing nglarang jenengan nyetel salonnya sendiri, jenengan setel setrum umai dhewe, tapi disetel jam 2 bengi sapa? Ini harus ada hukum asal, boleh kamu gunakan barangmu semampu terserah kamu, tapi ingat ya, jangan sampai melebihi adat kebiasaan pada waktu-waktu memang tidak diperbolehkan. Akhirnya hukum yang asalnya boleh itu bisa tidak boleh karena ada satu hal. Nyekek sepeda ngarepe omah kok oleh sah, tapi lek biasa ilang sing kono, sing nyekek iku kedusan pisan. Nah, niki dalam konteks kita beragama. Sampai negeri jari Imam Syafi'i disebut wa kul wa hadza kulluhu khairun wa masyru'un. Ditambah selawat seperti tadi yang panjang itu baik dan itu juga diaturkan dalam agama. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, wa kullu ma zada ala dzalika min dzikrillah ahbabtuhu. Boleh saja saya senang menambah, itu tidak ada masalah. Kenapa? Alasannya fa inna afdhalal dzikri majtama'a fihi dzikrullah wa rasuluh. Karena zikir yang terbaik itu adalah manakala dalam zikir ini mengumpulkan zikrullah dan zikrul rasulihi. Allahu akbar niki zikir nang Gusti Allah, sholawat niki zikir datang Kanjeng Nabi ya, menyatukan, mengkolaborasikan antara zikrullah dengan zikrul rasuli ini sangat baik. Sehingga kalau takbir yang asalnya hanya zikrullah saja ditambah dengan sholawat yang merupakan zikrul rasulillah, maka ini sangat baik. Ini alasannya. Maka ditambah seperti ini tidak apa-apa. Contohnya sebagaimana disebutkan, kama anna shalah wassalam ala nabiyyi ya tuftalil amal babal qabul fa innaha maqbulah abadan hatta minal munafiq kama nass ala dari ahli ilm. Sampai disebutkan bahwanya salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi ini bisa membuka segala kebaikan, bahkan bisa menjadi diterimanya setiap ibadah yang kita lakukan. Dungo nae niku kan sunnahnya dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat. Ini jadi salawat iki iso nambahi. Sampai disebutkan oleh Anda muta'alliqah bil jinan bil janab lil ajal ila akhirih pun wa binaan ala dzalika faman idda'a annaka ila hadhihi al masyhura mubtadi' fa wal bid aqrab. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya menambah sholawat, intinya barang siapa yang mengatakan menambah sholawat pada waktu takbir Idul Fitri atau Idul Adha itu dikatakan bid'ah, maka yang mengatakan bid'ah itu lebih dekat kepada bid'ah juga. Uang sing ngomong nambahi sholawat itu bid'ah, maka yang mengucapkan, yang ngomong itu justru yang ngomong itu mendekat kepada bid'ah. Wah niki yang membid'ahkan ternyata bid'ah sendiri ya niki lah. Karena agama menyuruh kok malah melarang. Berarti kan ketika disuruh agama kok dilarang, berarti dia buat bid'ah sendiri. Kan enak. Bid'ah nu awakmu sing bid'ah dhewe. Karena dalam agama boleh kok kamu melarang, berarti kamu yang buat. Agama boleh, kamu membuat tidak boleh. Berarti kan bid'ah sendiri. Nah, maka sampai disebut wa famanidda annaka ila hadhihi sigha al-masyhurah mubtadi wa huwa ila bid'ah aqrab haitsu tahajjur wasi'an ya. Kenapa? Dalam berzikir kepada Allah tidak terbatas selama itu masih dalam aturan agama, tidak dilarang dalam agama. Nah, di sini sudah ada aturan dalam agama dan tidak dilarang dalam agama, maka sah-sah saja ditambah. Lek dibatasi niku koyo batasi ras wusahnya Gusti Allah,
betapa luasnya rahmatnya Allah. Oh enggak ono larangan kok dilarang-larang. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mawas salafun as-salih istihsan. Bahkan ini dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Bun, intinya di sini yang pertama menambah salawat sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita. Yang kedua sudah menjadi kebiasaan di antara manusia, di antara kita, wajriyani adatinas ala ma yufiqu syara' asy-syarif, selama tidak menyalahi. Niki peringatan ya. Wa nahyumanna an dzalika ghairus sahih. Sedangkan orang yang melarang penambahan bacaan salawat pada waktu takbir, ini adalah pemahaman yang tidak benar, ghairus sahih. La yaltafit ilaihi wa la ya'lahi. Ojo direken, biarkan saja titik-titik ya, kafilah tetap berlalu. Jarno wis, oh berarti kurang ngopine, utawa kurang kental, utawa kurang adoh ngopine. Dijak ngopi bareng-bareng nang Masjid Ar-Raudhah, cene padha ngertine. Understand? Terus dah. Ampun ngantuk masih kula ya kesel ngantukan kula jenengan saya. Enten pertanyaan? Pasti enggak ono katanya. Konsumsi sudah siap. Niki senenge ngaji subuh kula ngeten niki ya. Senenge. Ada pertanyaan? Mboten nggih? Oh, ono ae jen sing nyeket ngeten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.